Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan kembali memulai bimbel online sekolah minggu. Nah adik-adik jangan lupa menyiapkan alat-alat tulisnya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali memulai bimbel kami. Berkati setiap kami Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kecerdasan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, selamat belajar. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang penemu pesawat terbang. Siapa di sini yang pernah naik pesawat terbang? Wah, rasanya pasti menyenangkan ya adik-adik. Nah, penemu pesawat terbang adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal sebagai Bapak Habibie. Bapak Habibie bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Bapak ini lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, Bapak Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMA Kristen Dago dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung. Karena kepintaran dan kecerdasannya, Bapak Habibie akhirnya melanjutkan studinya ke Jerman bersama teman-temannya yang lain. Nah, kenapa Bapak Habibie belajar di Jerman? Karena ia mengingat pesan dari Bapak Soekarno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yaitu teknologi maritim dan teknologi dirgantara yang saat itu masih berkembang di Indonesia. Bapak Habibie akhirnya belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi, tidak heran jika Bapak ini dijuluki sebagai Bapak Teknologinya Indonesia karena karya-karyanya yang sangat luar biasa. Masa kecil Pak Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia tinggal bersama ayah, ibu, dan ketujuh saudaranya. Ayahnya bekerja sebagai seorang ahli pertanian, dan ibunya bekerja sebagai spesialis mata. Dari umur 3 tahun, Pak Habibie sudah sangat lancar membaca, sehingga dari kecil ia dikenal sebagai anak-anak yang sangat cerdas. Pada umur 14 tahun, Bapak Habibie ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi ayahnya meninggal dunia saat ia masih umur 14 tahun. Dan dari situlah ibu Bapak Habibie harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama ke-8 anaknya. Dan sejak kepergian ayahnya, Pak Habibie tinggal di Bandung. Adik-adik, Bapak Habibie dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena kejeniusannya menemukan teori Craig yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Rumus ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat terbang. Dengan perhitungan yang tepat, maka materi pesawat dapat lebih kuat dan presisi. Teori ciptaan Bapak Habibie ini sangat penting karena saat itu masih banyak kecelakaan pesawat yang diakibatkan karena kegagalan struktural. Rumus ini juga yang membuat Bapak Habibie memiliki julukan Mr. Craig. Karena kejeniusannya tersebut, Bapak Habibie pun memperoleh gelar Profesor Kehormatan atau predikat Guru Besar dari ITB dan penghargaan tinggi Ganesha Praja Manggala. Selain datang dalam negeri, pengakuan dari lembaga internasional dari luar negeri, Pak Habibie pun mendapatkan banyak sekali penghargaan. Bahkan Pak Habibie pernah mendapatkan penghargaan bergengsi yang hampir setara dengan penghargaan hadiah Nobel, yakni Edward Warner Award dan Award von Karman. Sosok revolusioner ini banyak dikagumi orang. Bahkan jika Pak Habibie berkunjung ke Jerman, ia tidak pernah luput dari pemberitaan.
Pada tahun 1974, Pak Habibie memulai karirnya sebagai pemimpin di Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang saat ini namanya yaitu PT Dirgantara Indonesia. Selain sebagai pemimpin perusahaan, Pak Habibie juga ditunjuk sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan ia menduduki posisi ini selama 20 tahun. Perusahaan yang Bapak Habibie pimpin berhasil mengembangkan teknologi sejumlah pesawat, yaitu CN235, N250, dan N2130. Dan karya yang paling legendaris dari Bapak Habibie adalah N250 atau dikenal juga sebagai Gatot Kaca yang mengudara pertama kali pada tahun 1995. Gatot Kaca adalah satu-satunya pesawat turboprop yang menggunakan teknologi fly-by-wire ciptaan Bapak Habibie. Karena kiprahnya yang sangat luar biasa bagi teknologi Indonesia, tak lama setelah Pak Habibie meninggal, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Bapak Habibie adalah Bapak Teknologi Indonesia sekaligus negarawan yang revolusioner. Nah adik-adik, pelajaran dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa belajar dari teladan Bapak Habibie. Ia sangat giat dalam belajar, meskipun di tengah kekurangan ekonomi keluarganya, tapi Pak Habibie terus giat belajar sehingga ia bisa menjadi anak yang cerdas dan juga bisa menjadi orang yang sangat berpengaruh untuk negara kita. Ia bisa belajar ke luar negeri dan mempelajari tentang pesawat terbang, sehingga negara kita bisa mempunyai pesawat terbang. Nah adik-adik, jika adik-adik memiliki cita-cita, maka adik-adik harus belajar dengan giat, sehingga adik-adik bisa mencapai cita-cita itu. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu belajar, berdoa, dan meminta kekuatan dari Tuhan. Oke adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Nah adik-adik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran kami pada hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mau belajar dan juga pantang menyerah seperti Bapak Habibie. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah ini jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Setelah itu dikirimkan ke grup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.